Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Adik-adik semua, saya ingin mengatakan hal yang pertama. Selamat datang di dunia baru, yaitu dunia mahasiswa. Dunia mahasiswa ini adalah dunia yang sangat independen, merdeka dalam berpikir, independen dalam bertindak, dan seolah-olah maunya sendiri. Adik-adik semua, di hampir seluruh pelosok Nusantara, anak-anak yang tamatan SMA, SMK, mayoritas bermimpi kelak ketika selesai pingin kuliah. Dan sebagian mereka mayoritas cita-citanya adalah pingin kuliah di Universitas Indonesia. Adik-adik semua adalah sekian banyak siswa yang harus bersyukur karena bisa diterima di Universitas Indonesia. Kenapa? Saya dulu punya cita-cita mau kuliah di UI. Saya dari Papua. Saya di Papua tinggal di kampung. Sekolah SD 4 kilo jalan kaki. Waktu saya tamat SMA, mimpi saya harus kuliah di Jakarta. Dan itu di Universitas Indonesia. Tapi apa boleh buat? Karena saya bukan anak orang kaya dan harus tinggal di kampung, tes di UI tidak diterima. Dan kemudian saya harus kuliah di Jayapura. Begitu selesai S1, tes lagi S2 di UI. Saya pun tidak diterima. Waktu itu saya sudah jadi pengusaha. Kemudian setelah jadi pengusaha, tes lagi di UI untuk S3. Tesnya 2 kali, jadi menteri, baru saya diterima di Universitas Indonesia. Artinya apa saya mau sampaikan untuk kalian? Masuk di UI bukanlah hal yang gampang. Susahnya minta ampun. Karena ini adalah kampus perjuangan yang mengisi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik semua, penting saya menyampaikan ini. Kenapa? Karena yang punya titel maha itu cuma 2. Satu, Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua adalah mahasiswa. Tidak ada lagi siswa yang paling besar terkecuali mahasiswa. Maka kalian datang dari kampung, dari kabupaten kota, dari provinsi, datang ke sini menimba ilmu dan harus mempergunakan kesempatan itu untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri dan kapasitas diri untuk kelak kalian bisa menjadi orang yang hebat. Jadi kalau masuk kuliah, saran saya masuk organisasi. Di sini ada BEM, ada GMNI. Tadi ketua BEM-nya tadi ada tulis GMNI di sini ya. Ada HMI, ada GMKI, PMKRI, kami, macam-macam. Kampus sehebat apapun tidak pernah menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi adik-adik semua harus belajar. Teori di kampus itu hanya 30%. 70%-nya kalian harus cari sendiri. Dan karena itu, begitu masuk aktivis,
Demo penting, tapi jangan terlalu demo. Ya, demo itu penting. Salah satu di antara cara menyampaikan aspirasi. Tetapi sekarang udah zaman modern, harus ada alternatif lain. Adik-adik semua, dalam konteks itu, saya membagi cerita sedikit. Rata-rata orang dari daerah kalau mau datang kuliah, mimpinya satu, kelak begitu selesai kuliah, pingin jadi pegawai negeri, pingin jadi karyawan di BUMN. Rata-rata seperti itu. Saya ingin mengatakan untuk kalian bahwa harus ada opsi lain. Kuliah, saran saya harus kalian menjadi pengusaha. Kenapa menjadi pengusaha? Pengusaha itu orangnya merdeka, gajinya gede, bangunnya tidak pernah diatur bangun jam berapa. Kalau kalian jadi karyawan, bangun pagi, pulang sudah diatur, gaji terukur. Nah saya kebetulan waktu kuliah, mimpi saya jadi orang kaya. Karena sudah lama miskin. Nggak mau saya jadi pegawai. Karena itu adik-adik semua, begitu menjadi pengusaha, kita banyak mempekerjakan orang, dan disitulah amal ibadah kita. Indonesia, jumlah pengusahanya baru 3,4%. Ideal negara-negara maju itu harus 10% atau 12%. Nah, bagaimana ekonomi Indonesia ke depan? Pertumbuhan ekonomi Indonesia adik-adik semua sekarang mencapai 5,17%. Salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, yaitu di Indonesia. Di negara G20 yang punya pertumbuhan ekonomi terbaik hanya China, India, Indonesia. Kita mampu mengalahkan Amerika, kita mampu mengalahkan Eropa, kita mampu mengalahkan Korea. Dan itulah hakikat dari sebuah kemerdekaan yang independen. Inflasi kita adik-adik di bawah 4%. Di saat dunia meremehkan Indonesia dalam menyelesaikan pandemi COVID, Indonesia keluar sebagai salah satu negara terbaik menyelesaikan pandemi COVID-19. Dan itu terjadi karena presidennya Pak Jokowi Dodo. Presiden anak kampung dari Solo, kuliah di UGM, baru jadi presiden. Itu kalau UGM lulus S1 dulu baru presiden. Kalau UI nggak perlu S1 langsung jadi presiden. Ya dong, Ibu Mega kan dulu kuliah di UI. Mana kualitas lebih bagus? S1 dulu atau sebelum S1 jadi presiden? Adik-adik semua, saya mau sampaikan, UI ini siapapun presidennya setelah reformasi, yang mengatur ekonomi nasional kita adalah UI. Menteri ekonominya semua lulusan UI, terutama Menteri Keuangan. Jadi UI ini seperti teh sostro. Apapun makanannya, teh sostro minumannya. Jadi presiden boleh IPB, presiden boleh UGM, tapi yang mengatur ekonomi keuangan Republik Indonesia yaitu Universitas Indonesia. Karena itu saya waktu di kampung tidak diterima di UI, tidur saya mimpi terus kuliah di UI. Jadi menteri investasi baru kuliah di UI. Nah, adik-adik, bagaimana Indonesia ke depan? Bagaimana Indonesia agar disegani di dunia?
Yang pertama, agar semua anak-anak kita, adik-adik selesai kuliah tidak menjadi PNS, maka kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan ini dengan investasi. Investasi kita di 2022 mencapai 1.207 triliun rupiah. Dan ini adalah investasi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan adik-adik semua, Pak Jokowi dalam perintahnya dalam berbagai rapat kabinet memerintahkan kepada kami membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris. Harus membangun Indonesia adalah Indonesia sentris. Karena itu sejak Indonesia merdeka sampai kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan di Jawa lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Tapi begitu saya jadi Menteri Investasi, mentang-mentang saya dari Papua, maka kami rubah kebijakan. Harusnya investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Maka sejak 2022 kuartal ketiga sejak 2020 kuartal ketiga sampai 2022 kuartal kedua, 2023 kuartal kedua, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Jadi pembangunan infrastruktur itu untuk menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang kita buat adik-adik. Dengan menciptakan lapangan kerjaan 1 juta lebih. Bagaimana ke depannya? Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita harus membangun hilirisasi. Hilirisasi ini industri. Supaya jangan kita ekspor barang mentah terus. Ekspor barang mentah. Di Gresik dengan total investasi kurang lebih sekitar 45 triliun rupiah. Agar kenapa semua hilirisasinya dibangun di Indonesia. Supaya negara lain tidak lagi membohongi-bohongi kita. Supaya kita bisa tahu berapa emasnya, berapa tembaganya, berapa produk lainnya. Jadi sekarang Amerika nggak bisa lagi membohongi kita khususnya untuk pemurnian dari hasil komoditas di Freeport. Nah sekarang adik-adik semua saya mau tanya. Pemegang saham 51% sekarang punya Indonesia. Masih pingin tambah lagi nggak? Kita ambil sebagian saham Freeport untuk Indonesia. Masih mau ke tidak? Kami lagi menyusun strategi untuk saham Freeport. Indonesia harus ambil minimal 10% tambah sehingga saham negara menjadi 61%. Setuju kah tidak? Setuju kah tidak? Tanpa biaya yang besar. Kenapa? Supaya emas yang ada di Freeport, supaya tembaga yang ada di Freeport itu milik rakyat Indonesia. Ini yang kita mau lakukan. Mumpung presiden direkturnya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi ini kita akan ambil adik-adik semua. Ya Allah tahun ini selesai. Saham negara nanti ke depan di 2041 akan menjadi 61%. Inilah komitmen pemerintah di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo. Yang kedua, adik-adik semua, Freeport ini bukan lagi milik Amerika, milik Indonesia. Yang berikut saya mau sampaikan, nikel. Kita lagi mendorong hilirisasi. Siapa dari Sulawesi Tengah, Sultra dan Maluku angkat tangan.
Dari mana? Maluku Utara, sini. Maluku Utara, sini. Dari Papua ada tidak dari Papua? Oke, sebentar, Maluku Utara dulu. Adik-adik semua, dunia sekarang sudah mengarah kepada industri yang green energy, green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bahan bakar fosil. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bahan bakar batu bara. 2030 dunia akan semua memakai mobil listrik dan motor listrik. Dan bahan baku dari mobil listrik 40% yaitu baterai. Baterai listrik ini bahan bakunya yang pertama adalah nikel, yang kedua adalah kobalt, yang ketiga mangan dan litium. Di Indonesia semua bahan baku ada ini terkecuali litium. Di dunia cadangan nikel terbesar di Indonesia sebesar 25% dari total cadangan dunia. Di mana letaknya? Di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, dan di Maluku Utara, di kampungnya ada ini. Kau dari kabupaten mana? Perkenalkan, nama saya Zenobia Syairene dari Maluku Utara, tepatnya kota Ternate. Oke. Di Maluku Utara sekarang investasinya sudah mencapai 140 triliun di Wedabai. Iya, benar-benar. Yaitu di kampungnya, benarkah tidak? Benar, PT IWIP. PT IWIP. IWIP. Ada emas juga di Halmahera, namanya PT NHM. Cita-cita kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha, saya dari administrasi niaga. Via, mana suaranya Via? Ini via kau mau jadi pengusaha? Administrasi niaga sama juga administrasi bisnis, Pak. Oke. Kamu di Jakarta mau usaha nggak? Mau. Mau usaha apa di Jakarta? Karena di Ternate itu ada kayak hiasan gitu, namanya itu bis putih dari Morotai. Jadi itu dulu kan Jepang sering nimbun kayak apa ya, hasil perangnya, jadi dibuat kayak jadi kalung, kayak cincin. Saya pengen jualan itu di sini. Aksesoris. Iya, aksesoris, betul. Berapa modal yang dibutuhkan? Berapa ya, bingung ya? Mungkin disamain aja kayak yang tadi, Pak. Jangan mungkin. Kamu harus bisa memutuskan. Yang di sana 30, yang di sini. Ini entar. Kalau mau jadi pengusaha, jangan tukar markup. Kalau kalian markup, itu tidak jujur pada diri. Sekali lagi saya katakan, menjadi pengusaha itu harus kepercayaan. Kalau kepercayaan nggak boleh bohong-bohong. Ya, berapa menurut hati kecilmu? 15 juta cukup sih, Pak. Oke. Dana carikan partner, bantu 15 juta untuk modal usahanya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Makasih. Adik-adik semua, saya lanjut. Ke depan Indonesia akan menjadi negara penghasil baterai terbesar di dunia. Dan sekarang kita sudah mulai investasi. LG, CATL, ini adalah perusahaan-perusahaan besar di dunia yang main baterai mobil dan baterai listrik. Ini dari Korea, dari China, kemudian Amerika itu Ford, Eropa itu VW dan BASF. Mereka semua akan masuk investasi di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang berdaulat,
dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di nikel untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Adik-adik semua, kenapa kita bikin ini? Supaya pertumbuhan ekonomi itu di daerah-daerah, jangan semuanya di Jakarta. Kita harus bikin pemerataan supaya membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Nah, sekarang pilihannya ada pada adik-adik. Nasionalisme itu penting. Silakan belajar baik-baik. Kalau kalian datang kuliah dari daerah-daerah, tidak menimba ilmu dengan baik, jangan salahkan orang tua kalian. Saya sampaikan, ingat ayah ibu yang telah mengorbankan seluruh kemampuannya untuk menyekolahkan kalian. Saya tahu di dalam ruangan ini ada anak konglomerat, ada anak jenderal, ada anak menteri, tapi juga ada anak-anak orang yang ekonominya di bawah, dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari pelosok Nusantara. Kalian harus mampu meningkatkan kemampuan diri kalian. Ya, pengalaman saya ketika saya kuliah, jangan melihat orang yang sekarang. Tidak pernah kita tahu suatu saat orang itu masa depannya seperti apa. Jadi belajar yang baik, fokus, ikuti perkuliahan, konsisten dalam menyelesaikan studi. Ini harapan saya, saran saya kepada adik-adik. Baik adik-adik semua, siapa yang ingin menjadi politisi? Angkat tangan. Yang mau jadi bupati, anggota DPR, gubernur, menteri, siapa yang mau? Oke, adik-adik semua, saya mau ceritakan sedikit tentang politik. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi menteri. Cita-cita saya mau jadi konglomerat. Kalau kalian pilih menjadi anggota DPR, pertama, ikut organisasi dengan baik. Dialektika di situ. Jadikan organisasi sebagai kampus alternatif. Ya, jadikan kampus alternatif. Ada 3 ciri mahasiswa. Ada mahasiswa yang datang pagi, pulang sore sesuai dengan jam kuliah. Itu ciri-ciri mahasiswa kutu buku. Ada satu ciri mahasiswa lagi yang datang kuliah pagi, pulangnya agak malam. Ini setengah aktivis. Ada ciri ketiga mahasiswa yang tidak tahu masuk kampus jam berapa, pulangnya juga tidak tahu kapan masuk kos. Ini aktivis murni nih. Adik-adik harus pintar memilih. Jadi menjadi politik sekarang, menjadi politisi harus punya kemampuan ekonomi. Saran saya harus pandai-pandai memilah mana jalan yang harus ditempuh. Adik-adik semua, ke depan Indonesia harus menjadi negara yang disegani oleh dunia. Posisi kita sekarang sudah bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, penciptaan lapangan pekerjaan bagus. Hati-hati memilih pemimpin untuk ke depan. Harus kita mampu memilih pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Setuju? Siapapun dia, terserah kalian. Kalian sudah dewasa, tapi harus mampu memilih itu. Bagi saya yang diberikan kesempatan untuk menjadi Menteri Investasi, saya harus berkewajiban untuk bagaimana meletakkan fondasi ekonomi di wilayah Maluku, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan di Jawa. Yang Papua mana Papua? Sini kau. Asli mana? Kabupaten mana? Perkenalkan, nama saya Fidrianti Asnani Krey
Dari Biak. FISIP, oh ya dari Biak. Ah, Dari Wasior, Papua Barat. Wasior. Wasio. Jadi mama orang Biak, cuman hidupnya di Mindesi, di kampung di Wasior, Kabupaten Teluk Wandama, Papua Barat. Wandama itu Kabupaten Pemekaran. Iya. Salah satu kabupaten di Papua terpencil sekali. Sudah ada listrik di sana belum? Kalau sekarang setelah Bapak Jokowi ada, kita sudah dapat internet, sudah dapat listrik. Jadi setelah Bapak Jokowi ada internet. Iya, jadi dulu waktu masih dari kelas 1 sampai kelas 8, kelas 9, pas SMA baru kita ada listrik. Oh, ada internet. Listrik Listrik itu baru stabil setelah tahun 2020. di zamannya siapa itu? Pak Jokowi pastinya. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Ya, ada dapat beasiswa dari Pemda atau tidak? Saya masuk di sini dari beasiswa afirmasi Adit dari Kemendikbud. Oh, hebat. Jadi Kemendikbud, Iya, biaya hidupnya ditanggung juga. biaya hidup tapi terimanya setiap semester. Ya ditanggung juga. Nanti habis ini ketemu Kakak Tony. Kakak Tony, tolong kasih beasiswa tambahan dari Freeport untuk adik perempuan ini. Ya. Ya. Kamu harus semangat ya. Siap, saya tidak takut bermimpi. Biar kita hitam tidak usah merasa kecil hati ya. Kau tunjukkan bahwa kau akan menjadi diplomat hebat Indonesia dari Papua. Oke, saya pikir cukup ya Dona ya. Baik, adik-adik semua, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Saya senang bisa ketemu dengan kalian semua di atas semua. Saya doakan kalian suatu saat menjadi konglomerat, menjadi menteri, menjadi PNS, menjadi gubernur, bupati, dan jadi anggota DPR untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Bahlil Adia. Tepuk tangan buat Menteri Investasi Republik